Selamat sore ibu-ibu perkawan GKI Mas Murteminung Samarinda. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pada sore hari ini kita dapat beribadah dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Perkawan Nasional yang ke-33 tahun. Dan mengawali ibadah kita pada sore hari ini, saya akan membacakan kata sambutan dari Ketua Departemen Pelayanan Perempuan GKI Pusat. Kata sambutan Ketua Departemen Pelayanan Perempuan Gereja Kemah Injil Indonesia dalam perayaan Hari Jadi Pelayanan Perempuan yang ke-33 tahun 2020 yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1987. Yang terhormat, Ketua-Ketua Biro Pelayanan Perempuan, yang kami hormati Ketua-Ketua Komisi Pelayanan Perempuan, yang kami hormati Ketua-Ketua Seksi Pelayanan Perempuan, yang kami hormati seluruh kaum perempuan Gereja Kemah Injil Indonesia tercinta. Salam kasih di dalam Yesus Kristus, Immanuel, tak berkesudahan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongan dan penjagaannya selalu kita rasakan. Sungguh Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Kita dijaganya seperti biji matanya sendiri, tidak terlepas sedetik pun hidup kita dari pandangan matanya yang mengawasi bumi ini. Tahun demi tahun, tantangan dan rintangan pasti membumbui perjalanan pelayanan kita. Namun, tantangan-rintangan itu tidak sampai menyurutkan semangat kita dalam melayani dan mengemban tugas tanggung jawab yang Ia berikan. Berlandaskan situasi yang melanda bumi ini, DPP mengangkat suatu tema di Hutnas yang ke-33 tahun 2020 ini adalah tema Menjadi Perempuan Pemenang di Tengah Krisis, Keluaran pasal 4-8. Subtema, Perempuan Gereja Kemah Injil Indonesia mengabdi serta melayani secara efektif dan penuh inisiatif di tengah-tengah pandemi untuk menjawab tantangan dan pergumulan kaum perempuan GKII di seluruh Indonesia. Bertepatan dengan global pandemik, usia pelayanan kaum perempuan secara nasional mencapai 33 tahun, merupakan tahun tantangan di mana bumi ini mengalami serangan virus COVID-19 yang luar biasa, yang berdampak pada semua aspek kehidupan bangsa dan negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, juga gereja-gerejanya, secara khusus kaum perempuan di seluruh Indonesia. Hampir seluruh program kerja tertunda, bahkan kehidupan sosial dibatasi. Global pandemik ini sungguh berdampak hebat, mengancam jiwa dan perekonomian setiap insan. Dalam keadaan yang seperti ini, kaum perempuan Gereja Kemah Injil Indonesia telah membuktikan diri bahwa kita semua tidak tinggal diam dan berpangku tangan. Semua kita berpikir dan bekerja keras untuk melindungi diri serta anggota keluarga, bahkan berupaya mengatasi kekurangan pasokan kebutuhan pokok dalam keluarga. Layaknya Nabiah Miriam berperan penting dalam membantu kedua orang tuanya menyelamatkan adiknya Musa dari ancaman pembunuhan Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Secara aktif dan penuh inisiatif, Miriam mengamati serta menemui putri kerajaan Mesir dan menawarkan untuk mencari ibu asuh bagi Musa agar dapat menyusui dan memelihara sampai Musa bertumbuh besar. Peran penting Miriam tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi kesejahteraan saudara sebangsanya. 40 tahun mengembara di perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan, kehidupan yang mereka jalani sangat sulit dan pasti mendambakan kemapanan yang mereka tinggalkan di Mesir. Air selalu langka, persediaan makanan tidak bisa diandalkan, dan kondisi kehidupan fisik sangat ketat. Penderitaan, kekecewaan, dan tantangan demi tantangan tidak pernah menjadikan Miriam berhenti berharap. Justru penderitaan itu menjadikan dia terus berpegang teguh dan berharap penuh akan janji Allah. Secara aktif dan penuh inisiatif, Miriam memimpin para perempuan untuk menari-nari memuji Allah ketika mereka berhasil dalam pimpinan Allah menyeberangi Laut Merah, dalam Keluaran pasal 15 ayat 20-21. Sebagai orang percaya, kaum perempuan GKI yang diberkati Tuhan, dalam video khotbahnya, Dr. Ayah Susanti yang berjudul Sauh Pengharapan, Roma 5 ayat 1-5,
dikatakan bahwa saung pengharapan itu ialah: pertama, hidup dalam iman; yang kedua, bermegah dalam kesengsaraan; dan yang ketiga, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan itu sama artinya dengan bermimpi, seperti nyanyian Raja Daud dalam Mazmur 126 ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Demikianlah pengharapan kita di tengah-tengah penderitaan global pandemik ini, ialah mengalami pemulihan new normal yang sesungguhnya. Lebih daripada itu, Allah akan memulihkan setiap aspek kehidupan kita, sebab Allah akan mengulurkan tangannya dan melakukan perkara besar bagi keluarga, gereja, dan bangsanya. Situasi memang sulit, namun hati kita tetap terangkat kepada Allah. Sebagai wujud pengagungan atas pemeliharaannya, serta ungkapan sukacita dan syukur bersama, kami DPP mengucapkan selamat merayakan Hutnas yang ke-33 tahun 2020. Kuasanya menaungi, memimpin, menyertai, dan meneguhkan setiap pribadi, sehingga kemenangan dan kelimpahan dari kasih karunia Allah menjadi bagian kita. Amin. Ketua Departemen Pelayanan Perempuan GKII, Idi Deliani, STH, MA. Demikianlah kata sambutan dari Ketua Departemen Pelayanan Perempuan GKI Pusat. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami sampai pada saat ini ya Bapa. Sore hari ini kami bersyukur karena kami dapat beribadah dan memiliki waktu dan kesempatan bersama-sama ibu-ibu perkawan, secara khusus GKI Mazmur Temindung yang boleh merayakan hari ulang tahun Perkawan Nasional yang ke-33 tahun. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami, dan dalam ibadah pada sore hari ini kami ingin menaikkan syukur kami menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhir, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya baik ibu-ibu perkawan, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan, dan persembahan kita ini nanti akan diteruskan ke Departemen Pelayanan Perkawan GKI Pusat. Mari kita menyanyikan pujian dalam Nyanyian Kemenangan Iman nomor 27, Ku Berdiri Atas Firman-Mu. Dan nanti doa persembahan akan disampaikan oleh Ketua Komisi Perkawan GKI Daerah Kota Samarinda, Ibu Pendeta Marlena Ukung MA, yang akan langsung menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ayat yang ketiga. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan semua kata berisi Roh Allah yang hidup. Ku berdiri
Meskipun dunia binasa, firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu. Meskipun dunia binasa, firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Puji Tuhan, terima kasih Ibu sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Marlena Ukung. Disilakan. Salam, selamat sore, selamat bertemu kembali kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak mungkin ada yang hadir, dan selamat beribadah dan memperingati hari ulang tahun Perkawan Nasional yang ke-33. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah situasi seperti ini kita masih memiliki satu semangat di dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan setiap pribadi kami sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang pada saat ini yang menjadi satu pergumulan buat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami sebagai ibu-ibu boleh memperingati hari ulang tahun Perkawan Nasional yang ke-33, walaupun kami hanya melalui media atau Zoom, dan kami percaya kami semua diberkati melewati ini semua. Memberkati ibu-ibu, secara khususnya ibu-ibu yang ada di Jemaat Mazmur Temindung yang pada hari ini boleh memperingati ibadah ulang tahun Perkawan Nasional. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ketua, pengurus, dan seluruh ibu-ibu di dalam tanggung jawab mereka, di dalam pelayanan mereka, juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kami berdoa untuk seluruh program yang ada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, campur tangan, dan biarlah kami kuat pada saat kami menghadapi situasi seperti ini. Kami tetap semangat, dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah ibadah kami boleh melihat pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan anak Tuhan, ibu-ibu yang sudah memberi persembahan pada hari ini untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di Mazmur Temindung, baik di Komisi Perkawan Daerah, ke Biro, maupun ke Departemen Pelayanan Pusat. Seberapapun yang kami sudah berikan, kami boleh mengambil bahagian di dalam pelayanan ini. Memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Memberkati biarlah benda yang mati ini menjadi satu benda yang hidup untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap pendengaran kami, urapi setiap hati kami. Tatkala kami mendengar firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, dan kami boleh diberkati, dan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab, yaitu terambil dari Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita, dan ibu-ibu boleh mengiringi dengan iman. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu.
Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang menghasratkan mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendaknya menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingamu ya Allah, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang-orang yang kau urapi. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, saya ingin menarik satu tema yang ada hubungan juga dengan tema perkawan nasional yang telah dikirimkan oleh Ibu Ketua Departemen Pelayanan Pusat, ya Ibu Idi Deliani, dan saya bisa mengambil tema ini dan juga bisa mengambil sedikit bagiannya sehubungan dengan keadaan atau situasi kita pada saat ini. Tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama adalah perempuan yang menang di tengah krisis. Perempuan yang menang di tengah krisis. Dari Mazmur 84 ayat 3 sampai 10 dan ayat masnya adalah ayat 7 dan ayat 8. Nah, perempuan yang menang di tengah krisis adalah perempuan yang berjalan semakin kuat di tengah krisis. Ayat 7 dan ayat 8. Berjalan makin lama semakin kuat di tengah krisis. Semua orang di seluruh dunia sedang mengalami masa krisis, ya. Sedang mengalami masa krisis, dan krisis yang awalnya menyangkut krisis kesehatan pandemik, ya. Pandemik COVID-19 yang sekarang ini sedang merajalela. Nah, ini sudah sangat mempengaruhi sektor ekonomi kita, sehingga sekarang ini sudah menjadi krisis kehidupan manusia secara global di seluruh dunia. Ya, namun apapun situasi, kondisi yang kita alami sekarang ini, kita tetap memiliki satu jaminan di dalam Tuhan. Ya, kita memiliki jaminan di dalam Tuhan bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat, ya, makin lama makin kuat. Pandemi pertama kita merasa ada ketakutan, ada kecemasan, ya, berkurung. Saya curiga bisa-bisa kita sakit bukan karena COVID, tapi kita sakit karena stres, karena kita dikurung, ya. Kita mengurungkan diri dan kita tidak bisa bersenang-senang di luar. Nah, yang sesungguhnya kita memasuki pandemi kedua. Kami berbicara di kantor karena pandemi pertama kita sangat cemas sekali, ada ketakutan, ada kecemasan lah. Tetapi pada saat kita masuk ke pandemi kedua, ada pengalaman di pandemi pertama. Dan memasuki pandemi kedua ini, kita ada pengalaman ketakutan itu sudah tidak ada. Sepertinya kita biasa, ya. Kita biasa dengan itu, sehingga masuki ini kita seperti tidak ada terjadi apa-apa. Namun di dalam keseharian kita, saya perhatikan bahwa kita selalu mengikuti protokol kesehatan pandemik. Itu yang bagus, ya. Dan saya lihat semua kebanyakan jemaat kita arahnya bukan ke kota, arahnya bukan ke mall, tetapi arahnya pergi ke kebun. Dan di kebun adalah sesuatu tempat atau situasi yang sangat aman, tempat kita mengasingkan diri daripada kita berkurung di dalam rumah. Itu tidak sehat juga. Tetapi kalau kita sering pergi ke hutan, ke kebun, itu maksudnya bukan ke hutan bagaimana, tetapi kita memiliki satu udara yang nyaman,
di kebun sana ya, di kebun. Dan saya bangga sekali melihat bagaimana kegiatan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan Gereja Kemendil yang berkebun. Nah, bagaimana agar kita berjalan makin lama, kita makin kuat di tengah krisis ini? Ya, pertanyaan untuk kita, bagaimana agar kita kuat? Ya, berjalan makin lama makin kuat. Bukan capek, tetapi makin lama kita makin kuat, kita makin memiliki kemampuan di dalam berjalan. Kita melihat kita hanya berjalan melintasi lembah Baka dan tidak berhenti dan tinggal di sana. Nah, seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat 7 dan 9 ini, ya, untuk berjalan makin lama makin kuat, maka setiap kita harus melintasi lembah Baka. Melintasi di sini, ya, melintasi sini dalam bahasa aslinya ialah tidak berhenti, ya. Melintasi bahwa dia tidak berhenti, tidak di satu tempat, tetapi dia melewatinya, tidak berhenti atau tidak tinggal di dalamnya, ya, tetapi hanya melewati untuk sampai ke suatu tujuan. Nah, kalau berhenti berarti dia bukan melewati, tetapi dia sudah sampai di tempat tujuan. Tetapi di sini kita lihat bahwa kita hanya berjalan melintasi lembah Baka, ya, lembah Baka. Nah, berarti kita tidak berhenti di dalamnya, tapi kita hanya melewatinya sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Nah, kesulitan dan masalah yang kita hadapi saat ini, ya, kesulitan dan masalah yang dihadapi umat manusia di seluruh dunia, bahkan terutama di Indonesia ini, ya, bukan satu tujuan akhir. Bukan satu tujuan akhir dari satu kehidupan kita, tapi semua orang hanya melintasinya, semua orang hanya melewatinya, ya, melewatinya. Tetapi perbedaannya bagi kita yang percaya kepada Tuhan adalah kita berjalan makin lama makin kuat, ya, makin lama makin kuat. Nah, kita melihat di sini lembah Baka. Ya, kalau bahasa Lundaya itu Baka itu Bak Bui. Nah, tetapi bahasa Alkitab di sini nih, lembah Baka artinya suatu lembah tangisan. Nah, tangisan, lembah air mata. Situasi yang sedang kita hadapi hari-hari terakhir ini menggambarkan tentang keadaan lembah air mata, ya, di mana situasi yang pada saat ini tidak menentu akibat pandemik ini, ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari selanjutnya. Lembah air mata juga menggambarkan situasi di dalam pergumulan, ya, kesulitan ekonomi, ya, sakit penyakit. Di dalam pergumulan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan banyak keterbatasan yang kita alami secara pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan. Nah, tetapi kita melihat firman Tuhan di sini menjelaskan bahwa kita hanya akan melintasinya saja, melewati. Bukan kita tinggal di dalam kesulitan itu, bukan kita tinggal di dalam kesusahan itu, dan bukan kita tinggal di dalam penderitaan itu, tetapi di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa kita hanya melintasinya saja, tidak tinggal di dalamnya, ya. Dan itu sebabnya jika kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita tidak tinggal di dalam, maka kita tidak tinggal di dalamnya, tetapi hanya melintasinya, kita hanya melewatinya. Artinya bahwa ada jaminan dan janji bahwa kita akan sampai kepada tujuan, ya, kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu kita berjalan semakin lama semakin kuat di dalam menghadapi Tuhan. Jadi kita tidak tinggal di dalamnya, ya. Kita tidak tinggal di lembah tangisan itu, tidak tinggal di dalam lembah air mata itu.
Kita tidak tinggal di dalam situasi-situasi yang menyedihkan itu, tetapi kita kuat berjalan menghadap Tuhan. Yang kedua, kita mengalami Tuhan Yesus ketika kita berjalan. Ya, ketika kita berjalan, kita mengalami, kita merasakannya. Ya, mungkin kita selama ini ada yang merasakan bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan dia. Ya, tetapi di dalam firman Tuhan ini kita mengalami Yesus ketika kita berjalan. Kita berjalan, ada Yesus. Merasakan bahwa kehadirannya bersama-sama dengan kita, sehingga tidak ada ketakutan. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tetapi kita memiliki kemampuan untuk melihat ke depan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 dan 33. Kita melihat di sini murid-muridnya mengalami penyikapan dan pewahyuan tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ketika mereka dalam situasi yang sulit, mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam. Ya, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Di atas air, di tengah badai, mereka merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi segala situasi dan kondisi, termasuk di dalam kondisi krisis yang pada saat ini yang kita alami. Ya. Nah, supaya kita dapat lebih mengenal akan Tuhan dan kita tetap percaya, ya, kita tetap percaya dan mengalami bahwa Yesus ada berjalan bersama-sama dengan kita. Kita ingat dalam Keluaran, ya, 15, Tuhan memimpin umatnya. Tuhan memimpin umatnya dalam perjalanan mereka pada saat keluar dari Mesir. Tuhan menyiapkan tiang awan, tiang api, dan membelah laut Teberau, ya, sehingga mereka lolos dari prajurit-prajuritnya Mesir. Kita melihat pimpinan Tuhan nyata sekali di dalam kehidupan mereka, dalam kesulitan mereka. Ya, mereka tidak pernah ada ketakutan. Ya. Karena mereka percaya janji Tuhan akan selalu menuntun mereka. Kita juga sebagai ibu-ibu, kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Ya. Tanggung jawab kita ini luar biasa banyak, ya, sebagai ibu. Di tengah-tengah situasi pandemik ini, kita harus kontrol suami kita keluar, dia harus pakai masker dan harus lengkap, dan pulang dia harus ganti pakaian di luar dan mandi. Demikian juga dengan anak kita juga ke pasar, kita juga ambil uang. Kalau kita rajin, kita setrika atau kita cuci, langsung kita jemur. Takut ada virus apa, itu cara kita untuk menjaga keluarga kita. Menjaga, ada sesuatu di dalam diri kita sebagai seorang ibu, tanggung jawab, ya, tanggung jawab yang Tuhan sudah letakkan kepada kita, dan tidak gampang dan tidak mudah sebagai ibu. Tetapi bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini, kita masih memperingati ulang tahun perkawinan nasional. Itulah keunggulan kita. Dan itulah kehebatan kita sebagai ibu-ibu Kristen. Ya. Kita tidak peduli situasi apapun, tapi karena kita percaya Tuhan menolong kita, memimpin kita di dalam situasi seperti ini. Kenapa? Karena ada penyerahan kita kepada Tuhan. Kuat di tengah-tengah krisis. Yang terakhir kita melihat di sini adalah menjadi berkat. Ya. Adakah kita selama ini menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita, yang mengalami kesulitan di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 ini? Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memberkati saya di tengah-tengah kondisi pandemik ini.
keluarga kecil yang Tuhan sudah berkati, dan di tengah-tengah krisis ini juga kita juga menjadi berkat buat orang. Berkat di dalam hal apa? Mungkin kita dari keadaan kita ini kita bisa menolong orang, memberikan support untuk mereka agar mereka tetap tenang di tengah-tengah krisis yang pandemik ini, atau memberikan sesuatu atau membagi sesuatu yang menguatkan iman mereka. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32 di sini, di masa-masa yang sulit kita melihat bahwa iblis sedang menampi kita. Ya, iblis sedang menampi kita. Dia sedang memberikan menampi kita, yang mana yang sekam, yang mana yang tidak. Dan disitulah nyata, disitulah kita melihat iman seseorang. Kalau dia goyah, berarti dia imannya tidak kuat. Tetapi kita melihat di sini, Tuhan tidak pernah membiarkan iman kita goyah. Dia tidak pernah membiarkan kita menjadi iman kita gugur. Ya. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita, meletakkan sesuatu yang indah di dalam hati kita untuk mempertahankan iman kita, dan supaya kita tidak gugur, ya, dan supaya iman kita tidak gugur. Nah, Tuhan menyertai kita sehingga kita akan kuat dan kita bangkit kembali untuk menguatkan orang lain, ya, untuk menguatkan orang lain. Kita harus melewati masa-masa sulit atau masa krisis supaya waktu kita menang, kita akan menjadi berkat, ya. Kita akan menjadi berkat. Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus supaya dia tidak gugur dalam imannya, ya. Dan demikian juga dia juga sedang berdoa untuk kita. Berdoa untuk kita supaya di tengah-tengah situasi seperti ini, kita sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, sebagai anak Tuhan tetap kuat, ya. Jika kita mengalami kemenangan, maka Tuhan mau supaya kita juga bersaksi, dan kita menyatakan nama Tuhan sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Dan sehubungan juga pada saat ini adalah bulan misi, ya. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita juga bersaksi, menyampaikan kasih itu kepada orang yang membutuhkan itu, supaya mereka menjadi kuat dan supaya mereka menjadi percaya. Kami juga ada bincang-bincang di kantor tentang penginjilan. Kemungkinan kita juga tidak terlalu banyak menginjil kepada orang-orang di luar, tetapi orang Kristen yang harus juga kita injili. Ada yang lemah imannya, yang harus kita kuatkan, ya. Dan itu juga menjadi satu sharing kami. Kalau kami di kantor, kalau sudah selesai pekerjaan, kami mulai sharing dengan tentang pelayanan-pelayanan. Dan apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang harus kita benahi tentang kehidupan orang-orang Kristen yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam kesulitan kita harus dengar berita surgawi. Kita harus mendengar tentang kebangkitan. Kita harus mendengar juga tentang kesaksian dan kemenangan setiap orang dari pribadi lepas pribadi di dalam kehidupannya sebagai orang-orang Kristen. Jadi ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kiranya di tengah-tengah pandemik ini kita menjadi ibu yang kuat, perempuan yang kuat, wanita yang kuat, wanita yang menang di tengah-tengah krisis. Dan kita dikatakan menang di tengah-tengah krisis ini kalau kita kuat berjalan di tengah-tengah krisis, kalau kita kuat melewati lembah Baka, dan kalau kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah krisis ini. Dan kalau kita sudah menjadi berkat buat orang.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Firman-Mu boleh menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah krisis ini. Kami tahu ya Tuhan, banyak pergumulan kami, banyak keluhan kami, tetapi lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini memberikan satu kekuatan buat kami agar kami menjadi ibu-ibu yang berjalan semakin lama kami semakin kuat. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap pribadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang mendengar firman-Mu. Urapi kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami untuk hari-hari ke depannya dengan pertolongan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh menjadi kesaksian buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terus memberkati Jemaat Mazmur Temindung dan memberkati gembala, asisten, badan pengurus jemaat, dan seluruh jemaat yang ada. Dan biarlah kiranya pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu ini semakin hari semakin diberkati dan menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada jemaat-Mu yang ada di Mazmur Temindung ini. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom.